Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari API endpoint dan juga HTTP methods. Pada materi sebelumnya kita sudah memahami bahwa ketika klien melakukan request kepada server, maka server akan memberikan data yang di request tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana server bisa tahu data yang kita perlukan. Nah, contoh, saya dari platform web membuat request. Saya ingin mengetahui semua list user. Bagaimana server bisa tahu web ini request data seluruh user? Atau dari platform mobile, saya request, saya ingin memunculkan semua list produk. Nah, bagaimana server bisa tahu bahwa mobile ini melakukan request seluruh produk? Nah, ini perlu kita arahkan. Kita perlu kasih tahu alamatnya. Contoh, di web, kita akan mengirimkan get users. Nah, berarti saya ngasih tahu ke server web melakukan request /users. Sebenarnya bukan /user ya, di belakangnya ada URL yang lebih lengkap. Contohnya api.kabayancoding.com/users. Contohnya. Nah, di sini alamatnya sudah jelas, yaitu /users. Sehingga ketika server membaca ada metode get dengan /users, dia akan tahu bahwa yang dikirim sebagai respon ke web adalah data users. Adapun sampel lain, mungkin di mobile, dia melakukan suatu create data user. Contohnya, saya mengirimkan data email, password, dan nama saya dikirimkan ke server dengan metode post. Mungkin URL atau endpoint-nya akan lain, yaitu api.kabayancoding.com/user. Kemudian dia mengirimkan body request berupa data full name, email, dan password. Dengan metode post, dia kirim ke server. Nah, server akan tahu bahwa itu berarti menambahkan data. Ada juga mungkin sampel untuk put /user/id. URL-nya /user/id. Nah, bagaimana kalau ada URL yang sama seperti ini, /user/id? URL-nya sama saja nih dengan yang put. Bedanya yang atas put, yang bawah delete. Nah, disitulah yang disebut dengan endpoint digabungkan dengan metode. Endpoint-nya sama-sama /user/id, sedangkan ada metode di dalamnya delete. Yang ini metodenya put. Jadi, ketika kita membahas API endpoint, maka perlu lengkap. Metodenya apa, URL-nya apa. Itulah yang disebut dengan API endpoint. Jadi, bisa saja URL-nya sama, namun metodenya berbeda. Jadi, untuk API endpoint ini harus jelas metodenya apa dan URL-nya apa. Karena mungkin kalau di web sederhana, ketika kita mengakses kabayancoding.com/profile, ya sudah, dia akan masuk ke profile. Semua yang masuk URL itu akan mendapatkan respon yang sama. Dia akan melihat data dari profile yang diberikan oleh kabayancoding.com. Nah, yang menjadi masalah ketika menjadi sebuah API, hal tersebut tidak sesederhana itu. Kita perlu mendefinisikan metodenya apa, kemudian URL-nya apa. Nah, sehingga ketika metode dan URL digabung, inilah yang disebut dengan API endpoint. Lalu HTTP methods yang sepintas tadi saya sampaikan, ada apa saja sih? Sebenarnya HTTP method ini sangat banyak. Mungkin kalian bisa melihat nanti di aplikasi Postman, ada metode apa saja yang biasa digunakan di API. Nah, di sini saya akan munculkan beberapa metode yang biasa saya gunakan dalam pembuatan REST API. Nah, metode yang pertama, saya menggunakan metode post, dan ini biasa disebut dengan create. Metode post ini berfungsi untuk mengirimkan data ke server. Nah, biasanya digunakan untuk menambah data. Contoh, kita akan menambahkan data user, kemudian menambahkan data produk, yang dilakukan biasanya dengan metode post, atau HTTP metodenya post. Yang kedua, ada metode get. Nah, ini biasa juga disebut dengan read. Metode get ini berfungsi untuk mengambil data dari server. Contoh, saya akan nge-get data users. Nah, berarti saya akan mengambil data users dari server. Selanjutnya ada metode untuk update, yang biasa sebut HTTP metodenya adalah put. Nah, put ini berfungsi untuk menambah atau mengganti data dengan yang baru. Nah, contoh di server saya sudah memiliki data user Prawito. Data user ini memiliki name Prawito, kemudian email prawitohudoro@gmail.com. Kemudian saya update. Saya update dengan metode put. Nah, biasanya yang dilakukan dengan metode put ini adalah
data yang sudah ada di server saya ganti full, saya ganti semuanya. Katakan tadinya nggak ada password, sekarang diganti jadi ada password. Itulah yang dilakukan metode put. Nah, ada lagi metode patch. Ini sama-sama fungsinya untuk mengupdate, hanya saja patch ini biasanya untuk merubah data dengan yang baru. Contoh, saya sudah punya data name, saya kirimkan lagi name barunya, maka akan dirubah name-nya saja, Prawito Hudoro. Jadi kalau saya punya objek di server, contohnya ada objek yang berisi name dan full name, kemudian saya kirim dengan metode patch, hanya name saja, maka dia akan merubah bagian name-nya saja. Ini metode yang biasa digunakan untuk patch. Sedangkan kalau put, yang tadinya objeknya name dan juga email, ketika saya mengirimkan hanya name-nya saja, maka emailnya akan ikut kehapus. Itulah yang biasa dilakukan oleh put. Kemudian ada metode atau HTTP method delete, yang fungsinya dari namanya sudah jelas, bahwa berfungsi untuk menghapus data dari server. Contoh, saya sudah memiliki data user, kemudian data user tersebut akan saya hapus dengan metode delete. Nah, kelima metode ini adalah metode yang biasa digunakan dalam pembuatan REST API dengan beberapa spesifikasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Namun pada prakteknya, ada saja tetap yang membuat respons dari API itu tidak sesuai dengan seharusnya. Contoh, saya menggunakan metode POST untuk mengupdate data. Apakah itu bisa? Bisa saja, karena setelah kita masuk ke dalam metode POST ini, di dalamnya, logik di dalamnya terserah kita. Di dalamnya kita hanya mau nge-get data saja, boleh. Di dalamnya kita mau mengupdate data, boleh. Bahkan kita bisa menggunakan metode POST untuk menghapus data user. Itu bisa saja. Namun ketika kita melakukan hal tersebut, kita sudah membiasakan diri tidak menggunakan metode sesuai dengan fungsinya. Sebaiknya ketika kita sudah menggunakan metode POST, maka lakukanlah fungsinya, yaitu kita menambah data. Ketika kita menggunakan metode delete, maka lakukanlah sesuai dengan fungsinya, hapus data. Sehingga user yang menggunakan atau klien yang menggunakan API kita tidak kebingungan. Nah, itulah guideline ketika kita menggunakan metode, sebaiknya menggunakan sesuai dengan fungsinya. Lalu ada terakhir, metode yang sering muncul ketika kita menggunakan web, yaitu options. Nah, option ini sebenarnya suatu metode yang dikirimkan oleh browser secara otomatis kepada API untuk ngecek apakah API ini support untuk metode ini. Biasanya berbarengan. Contoh, kalau kita melakukan get post data menggunakan browser, biasanya dia mengirimkan 2 kali request. Request pertama itu hanya untuk ngecek doang. Jadi, apakah metode saya diterima atau tidak? Kalau diterima, baru lanjut ke metode yang sesungguhnya. Nah, ini biasanya nanti muncul ketika kita sudah praktek. Jadi, kalau ada request 2 kali, kita jangan bingung. Biasanya yang pertama itu options. Nah, inilah pemahaman tentang API endpoint dan juga HTTP methods yang nantinya akan sering kita gunakan. Nah, basic pemahaman ini saya harapkan sudah dicerna di awal, sehingga ketika kita membuat API nanti, kita tidak kebingungan akan menggunakan metode yang mana. Demikian penjelasan tentang API endpoint dan juga HTTP methods. Semoga bermanfaat.